kitab sing spesial cerita tentang hubungan interaksi Kanjeng Nabi kalian para napa sahabat. Jadi judul dasar ini Hayatus Sahabat. Kitab ini 3 jilid. Kula riyen beli pas tahun 2009 teng Mekah teng Martabah Anas bin Malik napa. Riyen regane 300 riyal napa pinten. Pokoknya ini 3 jilid dan saya berkali-kali mengkaji kitab ini. Mungkin suatu saat kitab ini bisa dimasalkan di fotokopi, tapi baru saya baca semua. Itu teksnya banyak yang salah. Ya mergo sing nyetak tetep mergawe. Jadi ulama itu niat ngaji, tapi sing nyetak tetep napa? Mergawe. Jadi kadang ketambahan lah, kadang keliru intinya. Tapi itu bagus. Orang mergawe ada kitab nyebar ilmu. Ini kalau cerita ya. Begini pokoknya kisahnya itu ngeten ben sampean ngertos punya perbandingan. Khatib bin Abi Balta'ah itu tidak orang Quraisy, ya tidak orang napa? Quraisy. Niku rungokno tenan. Ben sampean nak dadi pemimpin Islam cek iku kiai, cek ketua RT, cek ketua keluarga ora karepe. Khatib bin Abi Balta'ah itu tidak orang Quraisy. Dia tidak bangsawan Quraisy, juga tidak bermarga napa? Quraisy. Dia Islam sama Rasulullah. Ikut hijrah ke Madinah. Kalau sekali bukan timah. Yang jelas itu Nabi hijrah itu ketika berlatihan jadi Nabi 13 tahun. Latihan Nabi ini Mekah. Gak sukses mergo Mekah. Glodok. Kenapa? Glodok. Sehingga kabeh ulama sepakat umur nubuwah Nabi 40 tahun. Nggih, latihan dakwah tenggene Mekah niku 12 tahun. 12 luwih sithik. Sehingga orang bilang 13 tahun. Setelah itu hijrah teng Madinah. Ringkasnya cerita soal hijrah ke Madinah. Sebetulnya hijrah ke Madinah itu hijrah yang ketiga karena dulu Nabi pernah latihan hijrah teng Thaif nate teng Habasah apa? Nate, tapi hijrah paling sukses teng Madinah sehingga semua penanggalan sejarah pokoknya Nabi hijrah teng Madinah. Semuanya nak rugen diterangno detail-detail malah ora paham malah ruwet pokoknya bar ke Mekah tidak apa? Madinah. Pokoknya sing ora sing gampang-gampang kok. Nah, ketika di Madinah itu di beberapa peristiwa perang Khatib bin Abi Balta'ah iku melok termasuk daerah perang napa, Badar. Ini yang perlu sampean catat. Saya ini seorang gus anak kiai, putune kiai. Paling repot tuh nak ngadepi masyarakat. Ngeten iki kasusnya ngeten iki. Ben sampean tahu cara Rasulullah menyelesaikan. Khatib bin Abi Balta'ah karena tragedi hijrah itu sebuah tragedi. Tentu orang itu tidak sempat mengamankan harta-hartanya. Padahal rata-rata orang yang hijrah itu yang meninggalkan harta dan keluarga. Misalnya bojone orang Islam, anak orang Islam ditinggal. Dunyane cara omah rong dikunci, aset-aset rong dipasrahno kudu cepat-cepat napa hijrah. Karena keadaannya emergensi, tentu cepat-cepat ninggal. Termasuk bawa-bawa nom barang ditinggal. Karena wong Arab ora harus dibojo sitok. Mboten iki nanti guyon tapi nanti menjadi ilmiah. Masuk babonan-babonan nom napa ditinggal. Bener sampean kok cerita. Akhirnya sahabat Muhajirin yang Madinah iku tanpa bojo. Mulane kata cerita sahabat Ansor bojone papa itu kowe karep di milih iku ya tak pegat ngono ida bar rabi kowe. Sehingga bojo pertama sahabat Muhajirin adalah bojo bekasnya sahabat napa? Ansor. Itu semua ahli tarikh sepakat begitu. Karena bojo-bojo yang belum Islam atau apa masih ditinggal di Mekah. Nah, karena Sayyidina Umar itu bermarga Quraisy, orang Quraisy, Abu Bakar juga orang Quraisy bermarga Quraisy. Rata-rata Muhajirin itu margane Quraisy. Atau punya pertalian darah dengan orang napa? Quraisy. Sehingga ketika mereka merasa nyaman di Madinah, ya sajane ana nakalane ana sok sucine. Sok sucinya begini. Mereka sudah dipuji-puji bahwa karena hijrah itu meninggalkan keluarga dan harta. Tapi sebetulnya bukan ninggal nepleng gak. Ya diam-diam misalnya Rukin di rumah Tibene, kok Mustafa di rumah Misanane, pokoknya diam-diam ana sing rumah. Sehingga mereka tidak ada ketakutan kehilangan harta, termasuk Mbok Nom. Boten iki mengke ana critane, termasuk Mbok Nom bulan tak bulan-bulan ini termasuk kata kunci, termasuk napa? Mbok Nom. Iki termasuk kata kunci iki. Memang benar sejarah. Nah, suatu saat Rasulullah itu karena sudah perang Badar mendekati Fathu Mekah sekitar tahun 667 karena Fathu Mekah rata-rata ulama membuat penanggalan tahun 8 apa Hijriah. Setelah itu kan Rasulullah tinggal 2 tahun lagi wafat. Nggih. Setelah itu Nabi haji wada dan menjadi haji terakhir. Nah si Khatib ini karena tahu Rasulullah suatu saat kembali ke Mekah dengan kekuatan penuh dan pasti menang. Perlu dicatat, Khatib ini sudah tahu kekuatan penuh Rasulullah. Bahwa Rasulullah sekarang orang yang sukses, punya pasukan yang terampil, semuanya punya orang loyalis yang hebat. Mesti nak masuk Mekah itu menang kan. Wong perang Badar ya menang wong Islam, beberapa perang menang napa wong Islam. Akhirnya Khatib kirim surat. Ngirim satu perempuan. Jadi mulai dhisik nek kon dadi intelijen wong wedok ora nyurigai. Jadi mulane kasusé wong wedok kirim surat.
Nduk pokok iki suratno ning penduduk Mekah. Suatu saat Mekah dikuasai Rasulullah. Lha iku mitra-mitraku sing nyelametno asetku iku kandhani. Ben soben nak ana serangan Rasulullah frontal iku dunyaku ora dadi goni bang. Mergo ketemu kere-kere kaya Rasul itu dunyaku dianggap napa? Goni bang. Aku terkenal ger perang iku sing donya dadi goni bang, babonan dadi aman. Mulane kata kuncine aku menamuni babonan iki penting. Mergo perang dhisik iku pokoke untuk loro. Tak goni bang mbek aman. Mulane sahabat itu budi-budi cak perang seneng kaya Khalid bareng. Lha niku nyata. Saiki wong seneng wae ayo delian. Nanti saya ku seneng perang. Mergo hadiah untuk amat. Utawi napa? Mane sing turunane wong bedik-bedik kaya Khalid bin Walid anak wong bedik-bedik. Ngoten kadang amat rong bagiane diambung. Lurung bagian bu ampung. Lah ora mesti bagian. Ayo di perang iku mesti to. Tuh di mah bentuk napa? Hasil si Khatib bin Abi Balta'an iki apa itu kirim surat supaya aset-asetnya diamankan. Ini kembali ke mukjizatnya. Karena Rasulullah itu seorang nabi, beliau mukasyafah, kemudian diberitahu Jibril bahwa Khatib itu membocorkan rencana Nabi ke Mekah. Padahal dalam teori perang, pembocoran informasi itu kan satu hal yang krusial, satu hal yang bahaya. Padahal awaluman kalau ini betul, berarti awaluman yang membocorkan ini Khatib bin Abi. Paham ya? Akhirnya Nabi lewat teori, ya memang teori perang pasti begitu. Ngutus Sayyidina Ali. Di Raudhah Taqwa cara kene perbatasan Mekah Madinah iku ana wong sing utusane Khatib bin Abi Balta'ah. Itu bawa surat yang mau membocorkan ke penduduk Mekah bahwa kita mau ke Mekah. Walhasil rahasia perang itu nanti terbongkar. Sampai Ali dikejar terus walhasil ternyata surat itu ada semacam pengkhianatan. Ternyata Khatib bin Abi Balta'ah, sahabat soleh yang pernah ikut perang Badar, ternyata khianat dengan membocorkan informasi itu ke penduduk Mekah. Nah, ketika sudah begitu Khatib dihadapkan kepada Rasulullah. Nah, ini ruang tenang, dihadapkan kepada Rasulullah. Khatib, apa yang mendorong itu? Kenapa kamu khianat? Informasi rahasia ini kamu sampaikan ke penduduk Mekah. Dari Khatib, ya Rasulullah, tiang-tiang sahabat muhajirin itu rata-rata kan orang Quraisy. Jika harta dan keluarga mereka terlindungi karena mereka bagian dari orang Quraisy. Kalau saya ini tidak orang Quraisy. Jika saya harus punya mitra orang-orang Quraisy untuk melindungi harta-harta saya. Ya. Karena tadi kalau ada teori perang tentu hartanya nanti jadi goni. Umar karena melihat si Khatib ini khianat. Dari Umar, yaitu model Umar mantan preman. Ya Rasulullah, Khatib sudah munafik. Bunuh saja. Kalau engkau mengizinkan Khatib mau saya nopo? Ini yang perlu sampean catat, ngaji di sini penting itu dawuh Nabi. Dari Kanjeng Nabi, "Mar kowe ora roh pangeran. Aku sing roh pangeran. Aku roh pengumumane pangeran sapa wong sing melok perang Badar dosane disepuro. Malah pangeran iki pengumuman maklumasi itu fakot gofartu, laku wis kowe kelakuane mau oleh pokoke wis disepuro. Umar kan meriah, ternyata Khatib wis karena Khatib itu tahu melok perang Badar. Jadi dia melok untuk pengumuman maklumasi itu fakot gofartu napa? Laku. Wis piye wae kowe disepuro. Karena juga ada adil kan pangeran misalnya sing mati dia mati syahid terus sing ra mati ra disepuro kan ora lucu padha perange kok. Paham ya? Jadi siapa saja yang perang Badar tentu untuk pengumuman untuk satu hadiah maklumasi itu fakot gofartu lakum wis lakone apa wae wong kowe melok perang Badar tetep napa disepuro. Lah ini yang menjadi catatan sejarah itu begini iki rungokno tenan. Dalam Fathu Mekah ini kembali ke Mbok 6. Mau yang sok suci kan Sayyidina Umar. Mergo ape bacok Khatib karena dianggap membocorkan apa informasi. Sampeyan tak ceritani. Poso dalail yang dilakukan toreko-toreko sing tukang poso setahun niku. Sinten nggih Pak setahun niku? Sing kurang suwe 3 tahun. Setahun wis suwe malah napa? Poso dalail itu tidak ada sanad sampai Rasulullah. Secara ilmiah tidak ada sanadnya. Bahkan zaman Nabi Sugeng itu jelas-jelas melarang la siyama liman somal abad. Tidak boleh wong poso nurut pinti setahun. Jadi dulu larangan betul poso setahun. Jadi poso setahun riyen dilarang Rasulullah. Wis Ramadan tok ambek kadang nak umat ya Senin Kamis, nak umat ya Asyura, sing mesti ku nak wis kadung dadi kiai bebo poso napa? Durunge akta itu napa? Arafah nggih. Arafah. Ora tau poso dadi ra.
Mas saya khawatir kakek gak jarak. Kula niku mergo kula niku ape cerita poso sunat itu trauma kanca kula. Niki kisah nyata. Kula niku kanca jenis Sukron. Mule yo latihan nyai pidato pas Idul Fitri. Man soma Ramadan summa atba'u sitan min Syawal fa ana soma daro napa kula. Pokoke melepok pokoke fadile poso 6 dina Syawal. Bareng hari kedua ketiga tamune cek poso dekne ra poso. Tamune wong lugu-lugu wong awam. Ih, jebule jenengan bodho niku lho. Kula mau taruh jenengan jebule jenengan gak poso. Dekne leng kula kapok wong iso suci. Niku tuan kula wis kula taruh jenengan kapok. Jebule banyak umat sing poso niteni. Pos sing do poso 6 dina do tuan dekne. Syukrane rokokan tenang. Iki jebule jenengan bodho niku lho. Kula mun poso-poso ana jenengan jebule jenengan gak poso. Kira tuan kula kuwapok kok Gus. Kula ngiyi tenanan kuwapok. Akhirnya saiki wis berpidato fadilah mulang ngono. Jadi kula nggih ngoten ning titi ngomong fadilah mulang. Misale kula wiridan kalah mbek Mustofa. Nyabari melarat kalah mbek Ruhin. Misale kula cerita fadilatus sabri alal fakri. Saya tetap kalah mbek Ruhin. Wong kula ndak ada reputasi fakir nemen-nemen. Mulai kisahnya nyata. Ini kurang tenan. Yang perlu dicatat, Umar ini balik ke foto dalail. Ketika Sulhul Hudaybiyah dan ada masalah besar perjanjian, ini masalah tarik, makanya saya ulang-ulang. Ketika Sulhul Hudaybiyah antara Rasulullah dan kafir Quraisy, itu ada perjanjian-perjanjian yang merugikan umat Islam. Gini, saat itu kata orang-orang kafir, Mas kamu boleh tawaf, tapi tahun depan. Kamu nggak boleh mempengaruhi orang Mekah supaya masuk Islam. Kalau sampai ada masuk Islam harus kamu kembalikan menjadi kafir lagi. Tapi orang Islam yang menjadi kafir, rasa balik nomat macam asal usulnya kafir. Kurang ajar maksudnya. Umar marah-marah, ya Rasulullah, bagaimana mungkin perjanjian ini Anda terima sementara semuanya merugikan umat Islam. Ini perbatasan Hudaybiyah. Perbatasan apa? Hudaybiyah. Ini rumah tenan. Muatat Umar, yo sok suci muatat. Umpama nek Kanjeng Nabi perang mawon timbang timbang napa? Ina dari Kanjeng Nabi. Ora marung, aku rene niat umroh. Padahal niku Nabi niate napa? Umroh. Aku rene niat umroh ora niat perang. Karo dene ora nggo alat perang, Mar. Lah sing lucu, Kanjeng Nabi tahu disangsikan sampai belum pernah Sayyidina Umar bantah Kanjeng Nabi dan menyangsikan kenabiannya Kanjeng Nabi kecuali dalam peristiwa Hudaybiyah. Kanjeng Nabi yo duwe seni. Walhasil Kanjeng Nabi itu ketika mendekati Hudaybiyah itu Nabi ketok senyum-senyum seneng. Nabi ya aneh, itu seni. Ketok senyum-senyum. Takoki Mbak Umar ya Mbak Abu Bakar. Ya Rasulullah kenapa engkau kelihatan sumringah seneng? Barusan tadi malam. Laqad unzilat alayya lailah suratun ahabbu ilayya mimma tala'atis samsu. Aku bantuk surat sing informasinya itu sangat menyenangkan. Kowe iku luwih seneng timbang donya sak isine kok. Nah, termasuk surat itu latat kulunal masjidal haroma insyaallah aminina muhallikina napa rusakum wa muqas sirin. Ini surat Fatah bahwa orang Islam dijamin masuk Masjidil Haram aminina dengan keadaan sentuh. Sahabat itu seneng, wah iki kasil tenan informasi kon Nabi kan gak ngarah salah. Wah kasil tenan iso tawaf iso mek. Ternyata Sulh Hudaybiyah ada problem. Ning rumah ana gitu Hudaybiyah ada napa? Problem. Umar di kesempatan lah jenengan dhewe sing critakno ayat nak kita bakal latat kuluna Masjidil Haram insyaallah amin. Kok malah kejadian ngeten ra iso mlebu-mlebu Mekah. Kanjeng Nabi cek jawab aja. Ya tapi ayat iku ra muni taun iki, Mar. Tapi ning ayat iku ora ono taun iki, Mar. Ya Pak Umar iku, Umar kotom iku sing kelas ada wong tenan wae. Wes gak terima deh, takut Abu Bakar. Abu Bakar jawabnya ngono. Abu Bakar malah lebih enak cakemnya. Ya tapi kan ini insya-Allah, Mas. Coba ini cerita, sampai ngerti bahwa sahabat itu langsung terus apian terus ada problem-problem sosial. Latat kulun nal Masjidil Haram apa? Insya-Allah tuh kalau gue nak ngiyai mesti enak. Kok enak-enak? Ya kan ada jaminan saiki. Betul kan, lah repot. Tak sobede ra barbar kan. Yang tim mati tenan. Nah, ini walhasil terus. Ya itu Umar saking mangkel di luar kendali sampai keterucut meninggal. Ketika informasi itu di luar dugaan dia kan nafsirkan kalau aminina ya sekarang ya, kenapa? Ternyata tidak jadi sekarang. Jawab Umar sampai Nabi ditanya gini di luar kendali.
alas ta Rasulullah, tapi engkau tetap Rasulullah dan masih Rasulullah. Wah, aku kok jenenge kaget waduh. Maksudnya biasanya nek informasi kan cos banget. Nah kali ini meleset berarti alas tar. Jangan-jangan kau sudah ada Rasulullah. Umar saking dari Nabi gak emosi. Ya, tapi tetap Rasulullah. Lah, semua informasi dari engkau mesti bener. Iya, mesti bener. Lah tapi kenapa ada jadi masuk Mekah sekarang? Ya mergo ora ono tahun ini dari Nabi jaganya mergo ora ono jaminan tadi. Walhasil Nabi menerima konsep Sulhul Hudaybiyah. Dan akhirnya Nabi kembali ke Madinah tanpa terjadi umrah. Sampai 2 tahun kemudian baru terjadi apa? Nah itu Sayyidina Umar akhirnya nyari anto poso dalan. Buar ini Madinah ini sewadah. Jebule ngotot bantah Nabi dia ora kangen Ka'bah. Duwe bodong kowe. Jadi dia ngotot bantah Nabi ora kangen Ka'bah. Munamuni apa tuaku ora ono pikiran tuaku ora ono. Mergo kangen mbok enom sing suwi ra dikumpul. Saiki wis mitu gerbang Mekah lha iya gara-gara kangen mbok enom kok aku bantah Nabi ngantek ngono, paham ya? Terus dia sumpah-sumpah pe poso setahun. Mulane poso setahun niku sanate dalil ila Umar radhiyallahu anhu. Iku ngaparo ngempet mbok enom. Nganti bantah sinten? Bantah Rasulullah. Mulane terus dadi mitos nak poso dalail nyebur dosa. Mergo dosa bantah Nabi kelebur, meneh dosa ringan-ringan kapan. Niku ceritane. Sehingga Umarlah awaluman sing mensyariatkan poso napa? Gara-gara mangkel. Gara-gara mbok enom wae dekne bantah Kanjeng Nabi modho ni Ka'bah. Engko sithik-sithik meneh kangen tawaf. Kan ning uteke dhewe ora ono kamus tawaf ora bener. Wah, kamus tawaf mboten en. Lah niki balik teng Khatib bin Abi Balta. Khatib ini pula juga di mbok enom di keluarga. Paham ya? Nah, mulane kula ini yang kaitan dengan saya dengan para anak-anak kiai. Maksudnya sing waras sing gelem mikir agama. Niku memang kesulitan. Misalnya saya ini hafal Quran, saya ngapalkan hadis. Sampai sekarang saya masih belajar, masih berburu kitab. Yes, masih berburu kitab. Dan saya menikmati belajar agama, nikmati mulan. Tapi kan tidak semua orang Islam yang punya nasib kayak saya. Yang punya nikmat kayak saya. Jika saya tidak bisa, ada orang Islam kok dorong pokoknya kan berapal Quran ngalim mesti ditanggung pangeran, tidak bisa. Mereka ada yang dari keluarga yang punya tradisi kerja. Kadang dari keluarga yang logikanya harus PNS. Dari keluarga muslim yang baik tapi logika wong kudu nasibe jelas duwe toko, duwe pekerjaan dan sebagainya dan sebagainya. Ini harus kita maklumi. Harus kita napa? Maklumi. Kalau tidak nanti Islam ajur-ajuran seperti ini. Rasulullah ketika Umar tidak menerima kesalahannya Khatib bin Abi Balta, dia agak munafik, mereka bocorlah informasi. Tapi ketika Khatib menjelaskan ke Rasulullah, gini ya Rasulullah, orang-orang muhajirin itu tenang saja di Madinah, karena mereka sadar keluarga dan hartanya diurus kerabat-kerabat mereka. Saya tidak punya apa-apa, saya harus punya kiat-kiat untuk hartaku Tapi apa kata Rasulullah? Ternyata Rasulullah, ya kamu ada kepastian dari Allah bahwa Allah Ta'ala innahu qad sadaqakum. Allah benerno alasanku. Digamane ngeten, saya ini anaknya kiai. Bapak saya kiai, mbah saya kiai. Umpama aku sangka ngalim nganti tuwek nganti matek ra di pekerjaan, pokoke anggere mulang istiqomah abad asah. Kuwi wis dianggep prestasi. Temenan contoh kere klunak-klunuk mek kukar-kukur ngono wis dianggep prestasi karena ukuran sukses anak kiai mulang istiqomah. Bayangno misalnya keluarga yang matre atau PNS atau apa. Kan enggak mungkin wong ngono dianggep prestasi. Urip ora jelas. Nah, tentu santri-santri soleh yang dari keluarga ini jangan salahkan nah orientasinya bisnis. Karena ya itu tadi konteksnya beda. Lalu saya biasa debat sama Gus-Gus sampai maki-makian. Ini cerita-cerita ilmiah saja bukan. Langgil Gus. Dengan sinau tenanan perkara ini dihormati dicucuk. Engkau pondoknya jelas mulang jelas. Nak rugen kon sinau tenanan dia ngerti ra di pondok. Engkau kitab Pak Jowo-Jowo takokane bojone iku dadi dhuwit ta ora. Lenda kan konteksnya beda sekali. Tentu dari keluarga yang punya kesadaran, keluarga saya kan gak ngerti takok. Ya kena sinau untuk apa kan enggak. Bapak saya ada pernah tanya gitu, bapak saya juga ada pernah tanya gitu. Malah orang alim takon sana. Pak lagi jarang alim. Nah ini kan ya kasusnya Khatib kayak gitu. Makanya ini ya, kenapa ini saya ajarkan di sini biar apapun kebaikan yang kita sarankan jangan digeneralisir, jangan disamaratakan. Kebaikan tetaplah kebaikan meskipun dengan varian yang berbeda,
Wong saya di desa saya itu berkali-kali kalau saya diberi kesempatan itu hasannya saya 5 tahun itu pidato sekali, jarang sekali saya mau pidato. Jadi biasanya boleh 5 tahun sekali, 4 tahun sekali wong-wong do kumpul tegen kula, kepengin kula pidato. Ini kula pidato setengah jam. Jadi kalau nak pidato kayak simpel mawon. Wis wae jenengan saya danten sing nekani pengajian sing saya mboten nggih saya sing turu nggih saya sing tengah-tengah nggih saya. Wong Islam itu gampang. Itu tak ceritani wali sing turu nih. Soal dadi nek Ihya ono cerita lucu. Ono wali nak rino ku poso, nak bengi niku tahajud. Wes salat sunat apa dilakoni, poso model wae napa? Dia karena merasa suci karena amalnya entek ngamek. Ndekne golek saingan wali. Ya Allah, apa ada wali yang setingkat saya? Ternyata pengiran dituturo wali sampeyan turu. Iku ngilir bedak salat. Gak trimo, jadi saiki wali sing tukang turu gak trimo. Lha iki cerita nyata nih. Ya Allah, gimana mungkin orang yang turu ngora-ngora mau tangine beda salat fardu derajate sami kalian kulo. Ya ora paham yo takok to gampang to. Takok. Kene wali sing tukang turu takok. Kowe kok iso sederajat mbek aku perkarane. Lho aku ibadah rino poso bengi tahajud. Kok kowe turu sederajat ambek aku. Dari wali sing teratur. Lah iya, oke mbok rewangi ngono tujuan mesti cita. Ciri utama agama itu satu, yaitu takwa. Dan ciri utama takwa itu satu, ninggal maksiat. Dan tidur itu paling efektif ninggal maksiat. Wes aku poso langgar ning pasar tetep bekar-beker kae. Kowe poso langgar mlaku tetep ora wedok, ora rodo, ora prawan, ora macam-macam. Tetep bersih aku ning kamar, terus aku mau Isal korongane pokok. Bisin. Wes tak tanem delok wedok mbek aku tetep bersih aku. Wong aku ning kamar tuh ora. Piye wae ciri utama takwa ning maksiat dan turu paling efektif. Sadar wali sing waduh, pinter tenan iki. Yo lho iki ilmu kalau siapan niru yo kena ora kena, maksudnya cerita ilmu. Tapi itu memang nyata, tentu orang tidur lebih tidak berisiko maksiat. Ya ya ini cerita, ciri utama takwa itu ninggal maksiat dan tidur paling efektif ninggal nopo? Maksiat. Meriang kok wali sing tukang ibadah. Iya, aku yo mau mlaku akhire yo ngempet kira usah ngempet opo ning kamar. Paham ya? Ini satu perbandingan. Terus selama ini kita kan misalnya lagi senang pengajian. Wong ono pengajian kok ora tekono keapian kok gak teko. Padahal dalam pengajian itu kita pasti bilang, ngrumat anak itu ibadah, ngrumat ibu itu ibadah. Lah sing anak di pengajian malah wis saiki nglakoni saranem iku, ngrumat anake mboke ning omah. Paham? Mulane kiai-kiai sing balik kula kandhani. Kita ini ndak fair. Karena kita senang pengajian, kita jadi mubalik terus bilang ono pengajian barang apik kok ora teko. Padahal dalam pengajian itu kita tetap ngomong ngrumat ibu iku apik, ngrumat anak iku apik. Lah ngomong siran teko malah wis nglakoni iku. Mergo saiki ning omah ngrumat anak. Lho ini saya kiai, lho saya ngomong gitu biasa di depan umum. Bagaimana mungkin wong sing wis ngaplikasekno ilmu malah mbok kritik. Paham ya? Mulane kula nak tenaran nggih biasa cerita, sakniki sing teng sawah mboten ngani pengajian kula nggih saya wong ning sawah golek nafkah. Niku nggih sarane kiai, sarane Islam. Sing sakniki teng omah ngrumat anake nggih saya iku sarane kiai, sarane Islam. Mungkin punya resiko secara nafsu yang datang tidak banyak, tapi kita harus gentleman bahwa itu ya kebaikan. Memang butuh kiai nekat kayak saya yang nggak butuh populer, tapi harus ada ulama yang nekat kayak saya supaya kebenaran itu terjaga. Makanya di Ihya itu ada kitab Fadilatul Kasbi, ada bab Fadilatul Kasbi itu, dan saya berani ngomong gini di desa saya pun saya berani. Suatu saat Rasulullah itu ngaji dengan para sahabat. Itu Rasulullah, bukan terima kiai, bukan terima balik. Rasulullah, sing duwe Islam. Jadi ora terima balik, ora terima kiai. Ya, nabi ngaji. Nah, mesti angger kiai ada santri sing kota-kota, Mustafa. Wah, santri sing kota-kota ini kan mesti ekstrim. Ana canom, awake kekar, gua pacul, tenang ya, Rasulullah ngaji diliwati ya, tenang ya. Apa ini kebun kurma? Tenang. Ya liwat ngarepe Rasulullah tenang. Lah si pemuda-pemuda tadi sing melok ngaji kan. Ya Rasulullah, sanommu sik kurang ajar. Wis enom kuat awake cecet gak gelem ngaji. Cek rugine wong iku ana Rasulullah ngaji kok gak melok. Jadi apa jawaban Nabi? Kamu jangan bilang demikian. Dia itu kerja untuk nafkahi anak istrinya. Dan itu ya ajaran saya.
Malah dia itu nggak kau ajaran. Lu itu nabi, malah saya tambah yakin. Jadi Muhammad nabi tenan. Enggak mubalek. Hebat. Jadi dia tidak mubalek, enggak kiai, enggak ada nafsunya sama sekali. Paham ya? Memang butuh hati gede loh, ngomong ngeten butuh hati gede. Karena kita tetap ngaji, manjen goblok ya ben ngaji kok. No, tapi ini cerita, kita ini tidak usah membakukan satu kebenaran, satu dua. Mungkin nanti Gus kudu ngalim takdir. Apa sing rapati Gus, rapati ngalim, tapi amen pidato, sing maslahat gawe masjid, urusan bangunan. Lan aku yo sokon melok-melok, malah ra aku malah repot. Lah padha sing Gus ngaji malah melingkar kabeh maknane malah. Ini kan urusan pembagian apa tuh? Tugas. Makanya Sayyidina Umar disalahkan oleh Rasulullah. Kamu jangan begitu. Ternyata Khatib bin Abi Balta'a punya pertimbangan tertentu. Umar sing sok suci tadi ternyata pertimbangannya bodoh. Terus dia mau angkel abe awake dhewe terus foto napa dalah go ngaparoi bantah Nabi demi mbok. Semenjak niku terus dalail jadi syariat. Mulane sanad dalail sebenarnya terputus sampai Umar. Jadi yang persisnya dalail foto setahun terputus sampai sinten? Sayyidina Umar. Bahwa kemudian ada hadis umum tentang Umar. Ini ku alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Abdu alaiha bin nawajib. Jadi sebenarnya kalau persisnya poso setahun itu hanya sampai Umar, paham ya? Karena Rasulullah melarang poso nopo tahun. Tapi karena Umar punya pikiran tertentu untuk mengkafaroi dosanya, itu sah adanya. Ya tentu menghindari yang haram-haram kayak ayam mutasyrik terus. Napa? Idul Fitri tanggal 1, ya itu kan itu pakem ya kayak gitu terus. Sebagian ulama nambahi ayam musyak kayak tanggal pinten antara 30 dan apa? Tapi itu sebagian ulama. Sebagian liyane tenang mawon. Mergo terus kaduk. Jadi orang ulama yang mengharamkan puasa yaum musyak berarti tanggal pinten 30 atau 29. Sebenarnya yang potensi jadi tanggal 1 Ramadan. Lah ulama sing mengharamno aku setuju. Setuju kula iku ben malaikat iku jelas. Saake malaikat menyang agak diharamno. Saake malaikat itu gini, kita ini kan misalnya tahu palak ya. Sekali 1 Ramadan itu kan harus puasa atas nama Ramadan. Kalau orang yang biasa dalail tidak pernah jeda dan itu terjadi sak, misalnya orang khilaf Ramadan itu apa Senin apa Ahad. Orang masih napa? Khilaf. Tentu aturan fikih kan itmam. Itmam misalnya nunggu selesainya 30 Sya'ban. Ya 30 hari ya, minggu dia mau 30 hari. Ketika itmam selesai kan dia mau tidak mau harus bagian dari Ramadan. Tapi itmam kan juga ada masalah. Sekarang fikih-fikih modern itmam itu ada masalah. Masalahnya gini Pak. Misalnya saya meyakini Sya'ban itu sudah itmam 30 hari. Itu masalahnya kan penanggalan 1 Sya'bannya saya misalnya Ahad. Coba bagi orang yang awal nanggali Sya'ban itu Senin. Itmamnya kan ya mundur gitu. Paham ya? Makanya di fikih-fikih modern sekarang, istilah Ramadan ditoleransi sampai 4. Itmam itu tidak menyelesaikan masalah karena kalau ngitungnya dari Sya'ban sudah beda. Paham ya? Selama ini kalau kiai-kiai pidato kan hanya cerita, "Lo nak bingung yo gampang, pokoknya fakmilu data Sya'ban salah sina yoman." Loh, tapi salah sina yoman yang awal Sya'ban itu besok. Paham ya? Loh, enggak loh. Paham Mas Abu ya? Salah sina yoman Sya'ban jebule sing sitok misale Mustofa ngitunge Ahad, sing Rukin ngitunge Senin. Tak tetep ikmalilah mundur kan? Nah, orang yang biasa gak poso kayak aku gak bingung no malaikat. Karena jelas catatane bahak ra poso, bahak poso. Lah sing biasa poso dalail malaikat iki dicatat. Bagian dalail apa Ramadan kan. Paham gitu. Jadi kadang wong ibadah ora diperhitungan sake malaikat. Mergo niki bingungno. Mulane rata-rata ulama, jumhurul ulama mengharamkan yaumus syak. Aku cocok. Mau ana poso sekarang lu cocok. Mergo ya mergo ora usah poso niku maksudnya. Mergo ora usah napa? Poso. Loh karena memang membingungkan. Nah, sebagian ulama mengatakan ini cerita ilmiah ini masih cerita sahabat, termasuk zaman sahabat kados Ibnu Abbas, kados sahabat-sahabat sing hati-hati. Ya sahabat riyen wonten sing alim bedhik, kados kula niki kathah. Alim tapi di perhitungan pokoke seneng sing haram-haram poso seneng. Mergo wis ora poso untuk ganjaran. Mergo ciri utama haram nak ninggal kan ibadah. Jadi sing poso iso ngenyek kuat.
Goblok kowe poso. Poso ya musaku haram mbok lakoni. Kowe poso untuk dosa. Wis poso untuk dosa. Aku wis ra poso untuk ganjaran wong ninggal barang haram. Menangan tenan kula seneng. Ana ulama darani ya musaki poso haram. Berarti sing nglakoni poso dosa napa ibadah? Dosa. Sing ninggal ganjaran apa? Mana aku seneng mbek ulama sing darani haram. Nah, terus ulama-ulama sahabat sing soleh-soleh kata Ibnu Abbas Ibnu Umar debat. Sebagian sahabat darani, yaumusak tetep pasani wae. Piye wae yaumusak itu potensi bagian dari Ramadan. Sebagian sahabat cara berpikir lebih baik saya puasa tidak bagian Ramadan, saya berikan ke Ramadan. Daripada faktanya yaumusak sebetulnya telah Ramadan dan saya tidak puasa. Paham ya? Bola balik sing dalane keliru meneh. Kenapa yang keliru meneh? Kalau yang biasa gak puasa kaya aku terus poso pangeran pirsa. Bah mesti wedi ra nglakoni Ramadan. Tapi nek sing biasa dalail, rutinitas apa ora? Kan mergo mlebu ning rutinitas. Potensinya salah lagi. Mulane ana ulama sing nyiasati dalailu kon nilangno, kon ninggalno sedurunge rong dina ya mus. Mergo ngoten niku resiko napa? Resiko antara rutinitas dengan meyakini bagian dari napa? Nah, bola-balik nak dua pendapat ekstrem di fikih biasanya sing ketiga terus nakalan. Sok bijak tapi asline nakalan, mergo untuk pendapat loro. Paham ya, agak tunggal itu tengah-tengah mergo ra melok debat. Nah, terus ana ulama sing ketiga cerita khusus bagi mereka sing duwe adat poso. Cek dalail, cek Senin Kemis, ketika hari rutinnya puasa jatuh pas barengan Yaumus maka tidak jadi haram. Tapi sebenarnya masalah itu tidak selesai. Kalau tidak jadi haram itu mewakili Ramadan, itu mewakili dalail. Tetap nggak ada malaikat PR, tetap nggak ada malaikat apa? PR. Paham ya? Dan itu dulu zaman sahabat itu sudah diperdebat. Mohon kalau balik malaikat yang cerita kitab. Jadi Khatib bin Abi Balta itu punya masalah sosial yang beda dengan para kebanyakan sahabat. Jika harus dimaklumi. Sama seperti saya sekarang roh rasane dadi kiai itu ngoten. Kalau kita tidak punya pondok salaf sing spesialis ngalimno wong tahqiq, ya ora ana wong alim tahqiq. Soale pondok nak kurikulum, golek wong alim tahqiq kange. Tapi ketika kowe anti ijazah, yo repot. Tidak semua santri kepen ngalim tahqiq karena dari keluarga yang tanya ijazah. Dan sebagian santri yo ora kepen ngalim tahqiq. Wong entuk ijazah, wong umpama mondok salaf lah tetep ora alim tahqiq. Lah jenis ngene ra angel rumah tare. Misalnya kalau rukun yo ora alim tahqiq yo ora ijazah. Mungkin kok Banyuwangi terus go bojo ya. Yang ora reputasinya sudah gitu. Dan itu wis dilemong tuane kira-kira enggak golekno ya sudah. Ya sudah kebaikannya dia, suksesnya dia ukurannya bermodok untuk bojo. Ya sudah gitu deh. Kita tidak bisa maksa orang kebanyakan kok pondok ikut iso maca Bukhari Muslim. Ya kadang kita hanya misalkan pokoknya sholat madhep ngulon, kita enak salam yang ngalor sik ya sudah. Terus pakai ukuran-ukuran gitu. Paham ya, ini penting kalau aturakan. Ternyata Rasulullah piyambak cara pandang begitu. Khatib bin Abi Balta dimaklumi karena setiap orang pasti punya kodrat, punya insting, punya fitrah untuk melindungi harta dan keluarga. Paham ya? Sehingga ketika Khatib bin Abi Balta bahkan dianggap mengkhianati Rasulullah, dimaklumi oleh sinten Rasul. Umar yang sok suci begitu dalam konteks Khatib, ternyata beliau juga punya kesalahan dalam sulhul Hudaybiyah. Ternyata dekne ra kangen Ka'bah, kangen mbok. Lawan yo repot. Pas kalau kowe dolan ning kanca, pangeran yo pirsa dolan ning kanca silaturahim. Sebagian yo ngindari wong judes ning omahe. Iku rahasia umum pangeran pirsa. Niat silaturahim mbok kadare piro. Tapi nak ngindari jatah blojo karuan. Timbang esuk-esuk mari tukaran bebas silatur. Mau nak bojo sore kan biasane baratus setane ilang mulai. Mulai bojo wis sadar. Kok itu Pak kok gak ketok-ketok mlaku-mlaku. Jajal muncule setengah 7 esuk keranyam. Banyak kebaikan sing subhat ini pirang-pirang. Kebaikan sing napa? Subhat. Sawangane kangen Ka'bah, dibule plesir ngono wae.
Jadi ini terbelit masalah korupsi. Kurung-kurung nak multajam donga mustajab. Nak menawa bebas kok korupsi, moro kabeh. Jadi kabeh delok-elok. Nak menawa iso nyapati terbebas sangka napa? Terjerat napa? Ini kabeh rek kuwatir ngadepi wong ngono. Ya itu kan sudah gitu itu ya kayak kasus Sayyidina Umar kok tadi. Umar wong saleh tenan dikafari poso setahun apa wong gelem. Paham ya, jadi ini ben sampean ngertos. Kenapa saya milih kitab Hayatus Sahabat ya? Kalau kitab-kitab tasawuf kayak Hikam, kayak Ihya, itu dikarang orang-orang yang sudah dekat Allah tapi tidak mengalami kasus sosial yang nyata. Beda dengan Rasulullah, beliau seorang sufi, seorang ahli ilmu hakikat, tapi ngadepi konteks sosial yang berbeda. Dan beliau harus dihadapi. Itu kan ngeri betul. Beliau atas nama pemimpin besar dan atas nama profesional urusan militer, informasi memang nggak boleh bocor. Sehingga beliau serius sekali ngutus sahabat untuk menangkap utusannya Khatib bin Abi Baltaah. Dan itu kalau dalam teori militer bisa dibunuh Khatib itu. Karena membocorkan informasi. Itu secara teori militer. Tapi Rasulullah kan tidak hanya militer. Tahu teori militer. Beliau juga seorang nabi yang pemaaf. Sehingga atas nama nabinya beliau harus memaafkan. Berarti beliau sudah melakukan dua hal. Atas nama teori militer harus mengamankan informasi, tidak boleh bocor. Sehingga Rasulullah ngutus sinten Ali untuk mengamankan surat sing rahasia. Tapi atas nama Nabi beliau harus memaafkan, bagaimanapun kesalahan itu tidak kesalahan fatal. Beliau itu kan tidak gampang. Itu kali sama jadi kiai. Di satu sisi pelaturan pondok harus ditegakkan. Bocah nyolong kudu diboyong misalnya. Bocah pacaran sing nemen kudu diboyong. Nah tapi misalnya kita koi pangeran, Pak Yai, itu tak ada dianu kiai bendadani uang, nggak mau ngambil bendadani malah boyong, ngerasa bendadani uang boyong. Memang itu menjadi perdebatan para kiai. Sampai sekarang semua kiai soleh yang saya temui itu punya nurani mesti paradoknya di situ. Lah Gus pondok ora ono pelaturan ya ora mungkin. Tapi ketika pelaturan dieksekusi secara ekstrim, itu ya ora khase kiai. Ya. Saya ini kecil saya mondok di pondok besar itu saya pernah ketua pengurus. Itu paling pernah suatu saat misalnya ada anak itu maling diboyong. Ketika diboyong ketemu ibunya, kebetulan bapaknya itu di sawah. Wah Agus betul teng pondok malih. Mungkin anak kula dibuat kalian bapak. Wong kula pondokno kula mun ngertos anak kula tukang nyolong. Dadi kula pondokno ben mari. Lah nek jenengan boyong ya terus nyolong terus mawon. Dan itu ngomongnya seorang ibu yang tulus. Kula tuh pun ngertos Gus, nak penyakit anak kula niku nyolongan. Mulane kula pondokno ben mari. Piye ora cukup. Kan tidak mungkin pondok tanpa pelaturan. Pelaturan tidak apa-apa, terus kan tidak mungkin. Tapi ketika terlalu ekstrim menerapkan itu, terus kemudian kapan kita tarbiyah? Kapan kita memperbaiki manusia? Nah pada kurikulum saya nanti bayar bar. Sekolah kurikulum kan aturannya lebih jelas. Ini kriminal atau ora, nah kriminal dilapor polisi, biasa mode. Ya sudah begitu. Lah Rasulullah itu yang ngalami kayak begitu. Termasuk ini cerita seterusnya ini yang enggak masuk di fotokopi tapi kalau terangkan. Suatu saat ada orang pencuri. Ini kalau terusakan sing di halaman 173 guys. Yang enggak ada di jaringan tapi tulis saja 173 Hayatus Sahabat juz 2 nih. Suatu ketika itu ada orang mencuri. Ini rumah tenan. Ketika mencuri dilaporkan ke Rasulullah karena sudah memenuhi syarat dipotong tangannya karena melebihi 1/4 atau dinar. Itu sama Rasulullah itu ketika diputuskan bahwa ini mencuri betul, saksinya juga betul-betul meyakinkan kalau mencuri betul. Rasulullah sebagai imam memutuskan, tegakkan had. Ya tegakkan apa? Had. Tapi ketika eksekutor, cara saniki al-bojone mau memotong tangan, Rasulullah itu berpaling faka'an nafi wajhi asabun. Nabi itu susah sekali. Susah terus buang muka terus. Bahkan sebagian riwayat yang memiliki seakan-akan wajahnya Nabi itu ditaburi debu. Saking tersinggungnya. Nabi kelihatan tersinggung. Ketika para eksekutor mau mutus tangan, Nabi kelihatan tersinggung. Marah. Ngempet marah. Sehingga sahabat-sahabat yang di situ, ya Rasulullah, engkau itu Nabi. Dan ini khat juga sesuai perintah Quran. Dan engkau juga menyuruh khat. Tapi kenapa engkau kelihatan tersinggung, kelihatan susah? Terus jawabnya Nabi. Fakih fala ahzan, fakih fala abki, wa umati tuqau baina asurikum. Lho aku ora susah piye iki ku santriku umatku, tangane diketok ning ngarepku kowe ora ngregani aku.
Akhirnya sahabat-sahabat itu. Ya gampang tuh ya Rasulullah, ya usah diketok. Sahabat ya nakal-nakal. Ya gampang ya Rasulullah, jenengan sepura mawon ora usah diketok. Terus jawab Nabi apa? Zakat sultanusu'in iki kula waca. Zakat sultanusu'in allazi ya'fu 'anil hudud. Walakin ta'aful hudud bainakum. Lho nak sebuah kriminal sudah dilakukan dan harus dihukum, kudu dihukum. Nak mutusno di sepuro zakat sultanun apa? Itu imam yang jelek satu hukuman kok dibatalkan. Tapi apa kerusan Rasul? Gak, aku sebagai imam tetap diketok. Walakin ta'afu bainakum. Iso ora diketok, tapi hukum dasar ketok kudu diilangi sik. Akhirnya wong sing rumangsa dicolong, ya sudah ya Rasulullah, sing kemalingan kan kula. Sudah Rasulullah saya maafkan. Lah ngono jan aku. itu hebat. Lho coba. Kiai saiki kok dadi nabi meriang tenan. Lho paling enggak kalau kayak saya kan tetap roh kabeh. Maksudnya tak ceritani, dadi nabi ku berat tenan. Jadi nabi memutuskan kon ngetok, tapi ketika itu orang ngetok nabi kelihatan tersinggung, susah kan. Itu apa sing nakal kan? Gampang tuh ya Rasulullah. Kan jenengan ngoten ora samawon ora ketok. Nabi iku sultan usuk. Itu imam yang buruk sekali karena ada hal yang terbukti salah kok ora ana hukum. Tapi hukuman iku iso mbok batalno. Walakin ta'afu bainakum. Ya asal sing duwe hak nyepu. Sehingga teori hadis ini pula yang mengilhami hukum-hukum fikih seluruh dunia. Kisos wong mateni ruhin, misalnya kudu dipateni. Tapi nak keluargane ruhin nyepuro hukum kisos ndak jadi. Masalah maling ya gitu, kisos juga begitu. Kecuali zina, kowe nyelingkuhi bojone wong. Terus sing lanang rido wong edian. Jadi ora ana hukume edian. Dadi iku mergo. Iku ora ana contone. Kecuali cerita-ceritane kota-kota gede sing edan-edan niku. Wah, lha iku ora ana gambarane mulane kula niku wis ngalim ngene cek kalah mbek kanca kula. Gus kula nang ngalim kalah mbek jenengan, Gus, tapi nak guyonan hukum tetep pinter kula. Dene sak urip-uripe ngaji mbek kula, tapi nak urusan guyonan hukum menang dekne, pancen ra ngalim anu teke akeh. Dene nate tangkel kula. Gus, jenengan tak bedheki, nak iso lho Gus. Kaya nak ngalim kula ngakoni kalah, saya nek iso jawab niki bet. Dosa napa sing Allah ya ora seneng, setan ya ora seneng. Umumnya dosa itu kan setan seneng, Pak. Iku setan ora seneng. Apa jadi nyelingkuhi bojone setan. Iku Allah ya ora seneng, setan ya ora apa. Kurang aja. Jadi dia nang contoh dosa sing Allah ya ora seneng setan. Wah aneh banget iki. Oh, dosa. Iku nyelingkuhi. Iku Allah ya ora seneng piye wis zina. Setan ora seneng ya bojone. Allah karim. Mulane saiki terus mulane minuman keras nek diombe wonge mati diteket setan. Wong minuman setan diombe. Setane gak terima. Allah yo ora seneng perkara minuman setan. Setane yo ora seneng. Ngombene dipek. Mulane hukumane berat jane mati. Kok Allah yo ora seneng. Kok nak maksiat setan seneng, jane setan nulung. Iki lah yo ora nulung, mergo mangkel minumane dientek. Lah kok apik utekam lah ya Gusti ora ngalim kudu ngembangno ngene iki. Ya jane iku sing nyarano kula. Wis Gus ra usah dadi wali papan atas, ora usah dadi wong saleh nemen-nemen ora enak. Lah ora enak. Engko nek ning swarga bareng Nabi Ibrahim Muhammad ra iso rokokan. Soleh biasa-biasa wae kok tetap awar kula santai Gus. Semoga jare nak soleh nemen keluargane awar Nabi meriang gitu maksudnya. Wah sungkan aku dilak-diluk terus kan. Gak enak. Jadi keluargane biasa wae kok nak kangen Nabi sowan. Lah iku carane yo soleh yo nemen-nemen. Kira-kira kira-kira. Lah yo dekne wijine rasional urusan ngono. Amaca kitabe blogger tapi nak urusan ngono den. Ya muga-muga rezeki utek ngono iku. Bang, terus ini memang kenapa ini saya dari rumah tak niati bahwa kitab ini difotokopi. Memang kita sebagai tokoh agama repot ngadepi fakta-fakta sosial sing macam. Tapi apapun itu sikapilah meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengkaji kitab-kitab kayak ini. Sampai ndak harus gimana sudah ini kitab dikarang oleh ulama hadis sahabat itu terkenal.
Saya di Mekah umroh itu 8 hari, tiap malam tuh ngaji Hayatus Sahabat. Cari saya yang sedang ngajar Hayatus Sahabat. Jadi saya umroh 9 hari itu, kalau malam belajar Bukhari dengan Hayatus Sahabat. Ya saya emang niatnya sinau. Kalau wiridan ya kuat. Jadi yang berkonco-konco, nggak umroh lagi. Kak, bisa naik cukup. Sinau aja. Karena pikiran saya sederhana, saya ini ulama. Orang usah umroh bolak-balik. Soal ulama ya kena kitab Iqra Bismillah. Ora ono nek Quran dimulai tuh bil bedi ora ono. Pertama yang kon maca. Nabi Adam pertama digawe wa alama adamal asma. Berarti semuanya itu dimulai dari unsur ilmiah. Ora ono cerita liyane ilmiah. Lah iki ulama, dadi sebenarnya sinau. Lala kesampean. Kabar-kabarnya kalau di depan Ka'bah itu orang tidak boleh bawa kitab karena Wahabi itu ekstrim. Selain yang baca Quran biasanya nopo di juhura. Kalian naskar-naskar. Nah, kalau ya goblok. Kalau kitab kayak Bukhari itu kan standar dunia. Orang Wahabi juga mati. Jadi kalau saya jam 2 itu belajar Bukhari sampai subuh. Ya hanya gitu kan sepi. Ya karena belajar wong alim itu wakai kan gak boleh rujuk, gak boleh makno. Orang yang belajar Mustafa ya boleh kamus. Mujid gak kena kamus terjemahan. Ya repot-repot. Malah kabeh sing bingung piye riwayat. Jadi kalau malam itu belajar jam 2 sampai subuh. Biasanya santri-santri sarang yang di sana ikut ngaji. Meskipun sudah mondok di Mekah ya, Gus kalau ngaji lagi sama jenengan, memang dulu muridnya saya ketika di sarangnya ngaji lagi Bukhari. Sehingga saya pas di Multazam itu hanya berdoa, ya Allah, saya ingin mewarisi Rasul Engkau yang Engkau titahkan, Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab wal hikmata wa yuzakkihim. Bahwa Rasul Muhammad itu disifati Quran itu hanya tentang ngajarnya. Seorang Rasul itu apa? Rasul adalah orang yang mengajarkan kitab Quran. Wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmata wa yuzakkihim. Sehingga seorang ulama kalau warasatul anbiya, ciri utamanya itu hanya ngajar. Bahwa kemudian wajib haji, nak ditakdir wajib. Mindu nggih. Ya kaya kula mari kadang wah ya repot. Kalau nu cara melarat malah enak mikir kaji. Kadang ditakdir mampu napa? Nah, rugen kula takok, wah kula ora kepikiran blas ora wajib. Oh, sekali pikir gowo-gowo. Tapi memang ya, kalau ulama itu watak dasar yang wajib enggak bisa dihindari itu mulang. Karena ketika Nabi Ibrahim itu ingin punya anak cucu yang jadi rasul, itu berdoanya Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu 'alaihim ayatik. Harus ada alaihim. Setelah dia alim Quran harus dibacakan ke orang banyak. Kayak saya ini dibacakan ke orang banyak. Yatlu 'alaihim. Jika hubungannya ulama dengan umat usahakan hanya hubungan ngajar. Dan itu saya praktekkan. Saya di Bojonegoro habis ngajar ya pulang. Di sini habis ngajar pulang. Jarang saya nimba tamu. Kesekali ulama di luar mulang hubungan dengan masyarakat. Setengah dukun. Sing marat njodongano jembar rezeki ini, sing buka toko ya ben penglaris. Paham ya sing dudo-dudo ya kepen nang payura. Itu udah harus ulama sekali bersaya sing nangani ngono-ngono iku, Pak. Selain aku ya ora duwe donga-donga sing iki buka toko, iki buka pom, iki ora duwe ngono. Wah, nek sing kiai ngoten wae ono wae dongane. Buka toko ben laris. Istiwa, bebas wae akad legi apa kok. Suwe wae ono cara-carane opo piye. Mungkin sira di toko kok carane. Ana-ana. Mulane kula nyuwun tenan, kula bola-bola. Wae jenengan hubungan mbek kula namung ngaji mawon. Ora usah sowan-sowan kudu. Kula iki mbuh metu suwane. Mudine untuk nganti sane wae recep mulai nyoro tenan kula. Ini kula cerita kalian dari Lukman. Di Rembang itu ada pondok besar kawasan santri. Niku teng kawasan Sedan. Niku keputusan niku haflah akhir sana niku ngundang kula. Ngundang kula kan pidato itu kasana iku. Kalian seorang kiai. Yang jelas kula calon mubalek lah mau itu hasan. Panitiane sowan kula. Niku Gus, wae jenengan kiai-kiai pun pirsa nek jenengan ra gelem pidato. Tapi ini kedapurun, karena ini sudah keputusan para kiai. Aku kiai kok duduk mek keputusan kiai malah lucu to, Pak. Aku kiai, jadi ra wajib duduk mek keputusan apa? Apa iki panitia waduh yo selalu. Kalau lagi tenang aja mek guyon. Aku iku kiai, yo coba intimidasi mek keputusane napa? Kiai.
Dikandakno ning para kiai sing mutusno. Jare Gus Pak sendiri juga napa? Akhirnya kapan-kapan ketemu mbek ketua kiai. Wah, aja teh cangkem. Wah, aku ngundang kowe ra mergo saking takzimku ben wis piye ben ngomong kene untuk barokah ngalimmu ngene-ngene. Aku rabakat. Nah sebetulnya itu ya baik teman-teman nak sing pun bakat pidato nggih monggo nak rezekine kok menapa. Tapi nak sing kados kula nu ampun diundang. Di sampean kecewa. Ngono kula balik. Wingi ento tamu ke situ foto Gus niki kudu jenengan pidato situ foto. Kula pun ado-ado sowan mriki mosok boten jenengan turuti. Jaman kula enak. Padha aku nuruti kowe ora ngono madoh to. Kowe aneh-aneh. Adom kon regani aku dari situ bodo Rembang wadol. Aku nuruti kowe ya ado marane gono. Lah nek mentolo ngel-ngelo kiai imam. Mboten Gus mboten. Nyuwun barokah mawon. Oke, nggih kula kapan-kapan kalian pengurus pondok mriki mon sowan ngaji. Ha ngono apik, waras ya. Dari memang saya itu bukan bapak ya. Artinya ya kalau yang bakat pidato nggih monggo, sing bakat mubalagh nggih napa monggo. Tapi sing bakat ngalim yang statistik yang terdokumen kayak saya sudah begini saja. Biar ada tradisi setiap ilmu itu ada marojek. Saya itu kalau ngaji saya tahu wong koyo Rukin ngomong apa percaya umpamane ra paham. Tapi tetap tak dudono kitabe. Meskipun aku ya ora yakin orang sing takok Rukin Gus Pak mulang kitab apa ya ora takok. Tapi secara akademik, standar akademik sebuah ilmiah harus ada rujuk. Dan rujukan harus diketahui kitabnya apa, halamannya berapa. Jadi sama enaknya. Paham ya? Pokoknya yang bakat kayak saya sudah begini terus. Mungkin sampai mati. Tapi nak mati ini suwe-suwe kan ya suwe-suwe itu, Gus. Mungkin umur suwe-suwe lorong. Kalau niku mau umur tua gara-gara trauma. Jadi Nabi Ibrahim itu suatu saat donga. Dia ya tahu, keliru donga ya tahu. Kayak Nabi Ibrahim lah. Ya Allah, kalau kepen umur panjang. Mbak pangeran lah dijawab. Mboten apa? Nabi Ibrahim umur panjang, mbak pangeran lah dijawab. Suatu saat dia ditamu wong tua. Untune wis ra ono, tuwek nuno. Disuguhi kurma ben apa? Anggur. Anggur sing wis wabam sing mateng nih. Tiap dipangan meler-meler sebelum meneh. Nabi Ibrahim itu sampun Gusti waktu buka mboten situ. Dene kuwatir meler-meler. Jadi pengenan ora dijawab. Ana satu wong tuwa. Ora ono untune mangan apa? Anggur ana aire to. Ono kan. Lha iku ngerti pangan meler meneh ceblok meneh meler meneh. Langsung ya Allah situ. Terus akhirnya alami mawon Gusti. Lah ya kowe kepen tuwa barang kok lha opo? Santri ra duwe putu bosen ngrumat, bojo judes. Anak bosen ngru. Tak alami ya ora usah ndonga panjang umur. Wis wae ndonga ya. Gusti kalau sebaiknya hidup ya hidup. Kalau sebaiknya mati ya mati. Gitu aja kok re. Memang ajarannya Nabi Muhammad kan gitu. Ahini makanatil hayat khairan li. Wa ta'afani makanatil wafat khairan li. Dari Nabi kan ndonga. Ya Allah hidupkan kami kalau hidup itu lebih baik. Matikan kami kalau mati itu lebih baik. Gampang bahasa ini urusan pengiran itu gampang. Malah ngajari pangeran, kepengen umur napa? Wow, kepengen nak mangan meler. Paham gitu, terus ini tengah-tengah gitu. Makanya sebetulnya kayak ekstremis yang memaksa hukum Islam diterapkan secara ekstrim. Itu sanadnya juga ada mutasil amat karena memang hukum itu harus diterapkan. Ketika ada kasus hukumnya harus diterapkan. Tapi sebetulnya sebelum hukum ini diterapkan itu ada solusi pengcancel, pembatal hukum. Yaitu pihak keluarga atau korban tetap punya hak memaafkan. Dan itu menjadi alasan hukum jadi gugur. Paham? Dan itu seluruh umat Islam, ulama seluruh dunia sepakat. Misalnya kisos, itu bisa hukum dipancung karena membunuh orang. Itu bisa gugur kalau sebagian warisnya terbunuh, memaafkan. Begitu juga maling. Makanya akhirnya terus Nabi, warung Nabi duka, ya sudah kalau Rasul jangan dipotong kok gampang. Orang iso, seorang imam harus mengeksekusi keputusan. Nah, tapi jenengan ketok ngoten, ketok sumpek, ketok apa? Nabi cerita, walakin ta'afu bainakum terus njare korbane. Ya Rasulullah dimaki kula bebas no. Sakit. Ya sudah selesai. Jadi sebenarnya selalu ada solusi seperti kisos. Makanya walakum fil kisosi
hayat. Tapi ya ada aturan seterusnya. Paman ufiya lahu min akhi syai'un fatiba'um bil ma'rufi wa ad'un ilaihi bi. Terusannya ayat kan indah sekali. Dzalika takhfifum mir rabbikum. Aturan ini menjadi ringan karena menjadi fleksibel. Menjadi apa? Fleksibel. Aturan tegas pembunuh harus dibunuh diharapkan meminimalkan orang-orang supaya tidak mudah membunuh. Karena kalau membunuh pasti secara hukum dibunuh. Tapi meskipun secara hukum orang membunuh harus dibunuh, ada satu pengecualian, kecuali pihak waris maktul, waris yang terbunuh memaaf. Lewat ngaji ini supaya sampean ngerti sebetulnya Rasulullah piyambak zaman Sugeng itu diantara ketatnya hukum masih ada solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.